Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Karsaputra dari kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur morfologi bakteri dan bentuk-bentuk bakteri. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur morfologi bakteri. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur sel bakteri. Nah, ada apa aja sih dalam struktur sel bakteri? Nah, yang pertama itu ada ribosom, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada membran plasma, yang keempat ada kapsul, yang kelima ada nukleoid atau DNA, yang kelima ada peptidoglikan, yang terakhir ada membran luar. Nah, untuk peptidoglikan dan membran luar ini terdapat dalam dinding sel. Untuk struktur sel bakteri sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur utama yang berada di luar dinding sel. Yang kedua adalah struktur yang berada di dalam dinding sel. Nah, untuk struktur yang berada di luar dinding sel, yang pertama adalah flagellum atau flagella, yang kedua adalah pili atau fimbriae, yang ketiga adalah kapsul. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang flagellum atau flagella. Nah, flagella sendiri berbentuk seperti rambut yang teramat panjang, tipis, serta mencuat keluar dinding sel. Fungsi flagella sendiri untuk pergerakan sel bakteri. Nah, berdasarkan letak flagellanya sendiri, bakteri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah monotrik yang memiliki satu flagella, yang kedua adalah lovotrik yang memiliki beberapa flagella, yang ketiga adalah ampitrik yang memiliki 2 flagella, dan yang terakhir adalah peritrik yang seluruh permukaan bakteri tersebut dikelilingi oleh flagella. Nah, yang kedua adalah pili atau fimbriae. Pili atau fimbriae sendiri ukurannya cenderung lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak dari flagella. Pili sendiri tidak berfungsi sebagai pergerakan, melainkan sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik saat berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Untuk struktur yang terakhir, yang berada di luar dinding sel adalah kapsul. Kapsul sendiri merupakan suatu bahan kental yang berupa lapisan lendir. Ukurannya cenderung dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya. Di dalam bakteri sendiri, kapsul berfungsi sebagai pelindung atau penutup dan juga sebagai gudang cadangan makanan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang struktur yang berada di dalam dinding sel. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama adalah membran sitoplasma, yang kedua adalah mesosom, yang ketiga adalah sitoplasma dan struktur-strukturnya, dan yang terakhir adalah plasmid dan endospora. Selanjutnya saya akan membahas tentang membran sitoplasma. Apa sih yang dimaksud dengan membran sitoplasma? Membran sitoplasma berfungsi untuk mengendalikan keluar masuknya substansi kimiawi dalam larutan sel, yaitu mengambil dan menahan nutrien seperti gula, mineral, dan asam amino dalam jumlah yang sesuai dan membuang kelebihan nutrien atau produk-produk buangannya. Yang kedua adalah mesosom. Nah, mesosom ini selalu bersambungan dengan membran sitoplasma. Diduga, mesosom juga bisa berfungsi dalam sintesis dinding sel dan juga pembelahan nukleus. Yang ketiga adalah sitoplasma dan struktur-struktur yang berada di dalamnya. Sitoplasma adalah sebuah cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Yang terakhir adalah plasmid dan endospora. Pada umumnya, bakteri memiliki materi genetik atau plasmid yang berbentuk cincin dan berada dalam sitoplasma. Dalam lingkungan yang jelek atau tidak mendukung, bakteri akan membentuk sebuah endospora. Endospora ini sebenarnya adalah spora atau struktur yang berdinding tebal yang pembentukannya berada di dalam sel bakteri. Berhubung pembahasan saya mengenai struktur morfologi bakteri telah selesai, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bentuk bakteri. Bentuk bakteri sendiri bermacam-macam. Nah, untuk mengamati bentuk bakteri sendiri, kita bisa menerapkan dua cara. Yang pertama adalah mengamati sel hidup yang tidak diwarnai, dan yang kedua adalah mengamati sel mati yang diwarnai. Nah, setelah melakukan pengamatan ini, kita belum bisa menentukan spesiesnya, karena ada beberapa bakteri yang memiliki bentuk yang sama. Setelah kita mengetahui cara untuk mengamati bentuk bakteri, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu macam-macam bentuk bakteri. Bentuk bakteri tersebut ada 3,
Yang pertama adalah bakteri Coccus atau bakteri yang berbentuk bulat, dan yang kedua adalah bakteri basil atau bakteri yang berbentuk batang, dan yang terakhir adalah bakteri spiral atau bakteri yang berbentuk lengkung. Yang pertama, saya akan membahas tentang bakteri Coccus atau bakteri bulat. Bakteri Coccus terdiri atas 6 bagian. Dari 6 bagian tersebut, yang pertama adalah Monococcus, yaitu sel bakteri Coccus tunggal. Yang kedua adalah Diplococcus, yaitu 2 sel bakteri Coccus berdempetan. Yang ketiga adalah Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri Coccus berdempetan membentuk segi 4. Dan yang keempat adalah Sarcina, yaitu 8 sel bakteri Coccus berdempetan membentuk kubus. Yang kelima adalah Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri Coccus berdempetan membentuk rantai. Dan yang terakhir adalah Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri Coccus berdempetan membentuk buah anggur. Yang kedua adalah bakteri basil atau bakteri batang yang berupa tongkat, pendek, silinder, dan tepi panjang. Bakteri basil ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah monobasil, yaitu sel bakteri basil tunggal. Yang kedua adalah diplobasil, yaitu 2 sel bakteri basil berdempetan. Yang ketiga adalah streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Dan yang terakhir adalah palisade, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan dan bertumpuk seperti pagar. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang bakteri spiral atau bakteri lengkung. Bakteri spiral sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah spiral, yaitu bentuk sel yang berbentuk bergelombang, dan yang kedua adalah spiroseta, yaitu bentuk sel yang berbentuk seperti skrup, dan yang terakhir adalah vibrio, yaitu bentuk sel yang berbentuk seperti tanda baca koma. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.